Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya ingin mempresentasikan, menjelaskan sebuah PNID dari sistem kolom distilasi MEG atau monoethylene glycol. Sebelum masuk ke prosesnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ardan Subing dengan NIM 122490034, Institut Teknologi Sumatera, Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, di sini kita bisa lihat diagram PNID-nya secara utuh. Secara garis besar, tujuan dari sistem ini adalah memisahkan atau memurnikan produk MEG dari campuran glikol yang lebih berat, yaitu DEG. DEG itu diethylene glycol dan TEG triethylene glycol. Sistem ini menggunakan proses distilasi termal yang dibantu oleh kondisi vakum dan pemanasan melalui reboiler. Nah, di sini kita langsung ke aliran masuk dari bahan baku masuk bagian tengah kolom distilasi melalui jalur C. Prosesnya proses bawah atau bottom proses. Cairan yang jatuh ke bagian bawah kolom ini akan dialirkan ke reboiler. Di sini cairan dipanaskan menggunakan uap panas atau steam in. Uap panas ini akan mendidihkan cairan ringan agar naik kembali ke kolom. Sementara cairan yang lebih berat, yaitu produk ini DEG plus TEG, akan dikeluarkan dari sistem melalui jalur bawah. Steam yang sudah mentransfer panasnya akan keluar sebagian steam out, keluar ke steam out. Proses atas overhead proses, uap yang naik ke puncak kolom akan dialirkan menuju kondenser. Di sini uap didinginkan oleh air pendingin atau cold water hingga mengembun. Sistem ini juga terhubung ke jalur vakum vakum untuk menurunkan titik didih fluida. Lalu pengumpulan produk. Hasil kondensasi uap atas ditampung di reflux drum. Di sini akan ditampung di reflux drum. Sementara itu produk utama kita yaitu MEG ditarik keluar dari bagian samping kolom side draw untuk proses lebih lanjut atau disimpan. Lalu untuk memastikan berjalan optimal, sistem ini dikendalikan oleh beberapa instrumen penting. Pemantauan suhu kolom di badan kolom distilasi. Kita bisa melihat 3 pasang instrumen TI, temperatur indikator, dan temperatur transmitter. Instrumen ini dipasang di bagian ketinggian tray untuk memantau profil suhu secara real time, memastikan suhu distilasi sesuai dengan titik didih MEG. Lalu kendali air pendingin cold water. Pada jalur masuk air pendingin menuju kondenser terdapat jaringan katup valve manifold yang dilengkapi dengan sebuah kontrol valve.
bukaan katup ini diatur berdasarkan sinyal dari temperatur transmitter di jalur uap kondenser yang dilengkapi dengan sistem alarm batas atas dan bawah seperti LAH dan LAL untuk mencegah suhu overhead yang terlalu panas atau terlalu dingin. Lalu ke reboiler dan produk. Di bagian bawah terdapat control valve pada jalur sistem in untuk mengatur berdasarkan panas yang diberikan ke reboiler. Selain itu, jalur keluaran produk MEG dan produk bawah DEG plus DEG juga masing-masing dilengkapi dengan control valve untuk mengatur laju aliran produk yang ditarik keluar dari kolom. Lalu bagian terakhir, operasi kolom distilasi MEG ini sangat bergantung pada keseimbangan antara pemanasan steam di reboiler, pendingin dan kondenser, dan sistem vakum instrumen seperti temperatur transmitter dan berbagai control valve di sistem ini adalah kunci agar pemisahan fraksi MEG dan DEG atau TEG bisa terjadi secara presisi dan aman. Sekian dari presentasi saya mengenai sistem PNID. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menambahkan dari simbol-simbol kegunaan seperti ini MEG ini apa dan lain-lainnya. Nah, di sini MEG ini adalah dia tabung besar di tengah. Fungsinya adalah tempat terjadinya pemisahan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Cairan yang lebih ringan akan menguap ke atas dan berat akan jatuh ke bawah. Lalu ada reboiler. Reboiler ini adalah alat berbentuk horizontal di bagian bawah kolom ya ini. Fungsinya mirip seperti teko pemanas. Cairan yang jatuh ke dasar kolom akan masuk ke reboiler untuk dipanaskan lagi menggunakan steam atau uap panas. Tujuannya agar sisa cairan ringan yang masih terbawa ke bawah bisa menguap dan naik kembali ke dalam kolom. Lalu kondenser atau ada reflux drum tangki kecil. Fungsinya sebagai wadah penampung sementara untuk cairan hasil embunan dari kondenser. Dari sini cairan bisa ditarik sebagai produk atau dikembalikan lagi ke dalam kolom, disebut proses reflux untuk membantu pemisahan lebih lanjut. Kondenser itu ini adalah heat charger atau penukar panas. Fungsinya itu mendinginkan uap panas yang keluar dari pucuk kolom menggunakan cold water atau air pendingin sehingga uap tersebut mengembun kembali menjadi cairan. Lalu ada simbol katup atau valve yang ini adalah katup atau keran biasa yang harus diputar secara manual oleh operator di lapangan untuk membuka dan menutup aliran, misalnya pada jalur cold water. Ini dia. Lalu ada control valve yang ini, control valve yang ini. Ini adalah aktuator, biasanya digerakkan oleh udara atau pneumatik.
yang menerima sinyal dari sistem kendali untuk membuka atau menutup aliran secara presisi tanpa sentuhan manusia atau otomatis. Lalu ada simbol TI. T ini temperatur indikator, TT temperatur transmitter. Untuk bagian atas yang ini adalah sistem keamanan atau safety in lock. A berarti alarm atau memberi peringatan suara lampu. Ada switch, ada high atau batas low, ada definition L. Lalu ada simbol yang ini adalah melambangkan PLC atau DCS lobby, artinya pada program komputer yang memproses sinyal dari instrumen seperti TT untuk mengambil keputusan otomatis, misalnya membunyikan alarm tadi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tambahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.